Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gue tabok, tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat, semua orang makan seperti ini. Komplain gak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang, lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain, enak gak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Nih mau nambahin. Nah, kalau aku buat yang bilang nasi makan siang gratis itu nggak penting, itu kalian karena nggak relate. Aku dulu jajan cuma 1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena 750 perak harganya. Buat apa? Nunda lapar. Pasti tahu kalau yang relate. Jadi kalau yang bilang nggak penting itu karena nggak relate. Mending diem. Itu. Iya, yang nggak enak itu bukan ayam. Masuk sekolah pagi-pagi, itu nggak enak. Oke pemirsa, kali ini kita akan melihat video yang viral, yaitu video dari Deddy Corbuzier yang mengomentari soal anak-anak yang mengatakan bahwa makan bergizi gratis yang diberikan oleh program pemerintah ini katanya tidak enak. Nah, kemudian video viral dari Deddy Corbuzier ini itu menuai pro kontra di masyarakat dan di netizen. Nah, untuk lebih jelasnya dulu, mari kita lihat videonya. Udah pada nonton dong pastinya video Deddy Corbuzier yang mengomentari kepolosan seorang anak sekolah ketika ditanya mengenai makan bergizi gratis, di mana anak sekolah itu dengan tulus apa adanya menjawab sesuai pertanyaan. Enak enggaknya makanan itu, dia menjawab makanan yang enggak enak, ayamnya enggak enak. Lalu si Deddy mulai nih dia angkat bicara mengomentari si anak tersebut dengan nada dan ekspresi marah-marah. Yang konyolnya lagi, dia membandingkan ya makan bergizi gratis si anak dengan anaknya dia, si Aska, yang kerap kali makan nasi box saat syuting. Dia mengatakan bahwa dia itu selalu mengharuskan anaknya si Aska itu makan nasi box. Kalau sampai nggak mau dimakan, maka anaknya akan ditabok. Ih, kasian banget sih yang jadi anaknya Deddy Corbuzier sampai sebegitunya. Disiplin sih disiplin bang, tapi nggak begitu lebay juga. Masa iya cuman gara-gara makanan anaknya ditabok. Ups. Nah, buat gua ketika dia membandingkan itu benar-benar sesuatu yang nggak apple to apple ya. Gini ya Deddy ya, gue jelasin sama lu. Bukan gue jelasin, gue mau nanya sama lu. Lu tolong jawab kalau lu nonton video ini. Apakah nasi box saat syuting di zaman sekarang ini harganya 10.000 sama dengan makan bergizi gratis yang budgetnya 10.000 termasuk susu? Lu jawab dulu itu. Sama gak nasi box syuting itu seharga 10.000? Hah? Karena menurut gue bullshit kalau nasi box buat syuting itu walaupun buat cleaning service-nya sekalipun nggak mungkin harganya 10.000. Ya, lu mikir. Lu membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple Deddy Corbuzier, ya. Nggak begini caranya lu berkomentar. Terserah anak lu mau apain, itu anak lu. Tapi lu nggak berhak mengomentari anak orang sampai seperti itu. Apalagi anak sekolah yang masih polos apa adanya dia berkata. Terus lu bilang, jangan sok kaya. Sumpah, ini benar-benar ya menunjukkan seorang Deddy Corbuzier tuh betapa jumawa dan sombongnya lu ya. Emangnya yang boleh mengkritisi, yang boleh komplain itu hanya orang kaya, pejabat, penguasa. Sementara kita, orang miskin, rakyat jelata nggak punya hak untuk mengkritisi. Itu maksud lo dengan lo ngomong jangan sok kaya. Bukan berarti si anak itu tidak mensyukuri ya. Anak itu hanya menjawab pertanyaan.
Ya, lu pakai bawa-bawa, jangan sok kaya. Gue tahu lu tajir melintir, Dedi, gue tahu. Tapi jangan seperti ini. Lu nginjek-nginjek banget ya rakyat jelata yang ada di negeri ini. Ingat ya, ketika Tuhan bilang kun fayakun, lu ingat. Seketika lu bisa dijatuhkan derajatnya oleh Tuhan atas penghinaan lu kepada orang-orang rendah, kepada rakyat miskin selama ini. Lu terlalu, Dedi. Gue tahu mentang-mentang lu udah ya dapat sesuatu gitu dari pemerintah, jadi lu seperti ini. Lu ngebela tapi udah konyol cara lu. Mikir lu, Dedi. Ya, jadi itulah tadi video dari Mbak Novi yang mengomentari keras video dari Deddy Corbuzier soal anak yang mengomentari makan bergizi gratis dari pemerintah. Padahal kan ya Deddy Corbuzier kan kita lihat memang ekspresinya seperti itu. Padahal apa yang disampaikan oleh Deddy ini sebenarnya juga positif. Dia tidak marah. Deddy Corbuzier ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita semua bahwa kita harus belajar mensyukuri apa yang diberikan. Padahal kan program makan bergizi gratis ini sangat membantu sekali ya, apalagi yang di kampung-kampung. Memang Mbak Novi ini ya bagaimana ya muka-mukanya terhadap ke Deddy Corbuzier. Itu lebih lanjutnya mari kita lagi lihat video selanjutnya. Makan bergizi gratis. Dari awal di nama itu makan bergizi gratis tidak ada kata-kata enak di situ. Nama sebelumnya aja makan siang gratis, tetap nggak ada kata-kata enak di situ. Jadi kalau ada anak kecil yang ngeluh ayamnya rasanya aneh, sayurnya bikin enek, sayurnya udah basi, salah anaknya. Salah orang tuanya tidak mendidik anaknya untuk membiasakan makan sayur enek. Itu pasti orang tuanya mendidik anaknya jadi picky eater. Makanya jangan biasain orang tua ngasih makan makanan enak di rumah. Biar nanti anaknya biasa pas di sekolah makan makanan bergizi gratis. Itu, jadi jangan ngeluh kalau nggak enak. Emang nggak ada tulisan enak di situ. Belum lagi ada berita yang keracunan. Kan nggak ada tulisannya makanan tidak beracun. Dibiasain makanya anak-anaknya di rumah makan racun biar nggak jadi picky eater di sekolah. Kali ini gue bener-bener ya harus belain pemerintah kali ini. Karena tadi ada yang komen di reels gue, habis itu dihapus. Komennya adalah, tapi bayangin kalau misalnya makanan bergizi itu dari 25.000 dipotong jadi 20.000, dipotong jadi 15.000, dipotong jadi berapa, terus ada daerah yang lebih besar harganya, lebih kecil harganya dan sebagainya. Itu kan nggak bener. Gini, bro, Anda membandingkan apa yang sudah ada dan diusahakan semaksimal mungkin. Kenapa Anda tidak bandingkan dengan tahun lalu yang bahkan nol, yang bahkan tidak ada makan gratisnya? Bandinginnya sama yang sekarang, bandingin sama dulu. Hidup itu bandingkan sama yang dulu, bukan di-compare dengan yang sekarang. Dulu nggak pernah ada itu makan gratis. Pakar Hukum Tata Negara, saya singkat saja, inisialnya Bu BS. Dia mengkritik masalah program makan siang gratis karena Pak Prabowo di sini menggunakan uang pribadinya untuk program tersebut. Tapi statement dari Bu BS ini menyatakan bahwasanya jangan seperti pahlawan, jangan seperti orang dermawan, tapi di balik itu ada kepentingan elektoral politik. Gimana sebenarnya ya cara berpikir mereka ini? Orang menggunakan uang pribadi untuk kepentingan negara dibilangnya salah, dibilangnya ada kepentingan di balik itu. Yang benar itu yang mana? Menggunakan uang pribadi untuk kepentingan negara, apa menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi? Coba deh, kita harus berpikir sehat. Sekarang Pak Prabowo berarti bertanggung jawab atas program yang dia canangkan, atas program unggulan beliau ketika masa kampanye, dan beliau sekarang sedang melaksanakan program tersebut. Toh sekarang adapun menggunakan dana pribadi, ya berarti beliau bertanggung jawab. Adapun nanti ke APBN, yang mungkin APBN sekarang belum bisa dikeluarkan ataupun apa itu alasannya, yang jelas beliau berarti melaksanakan tugasnya walaupun uang dari APBN belum bisa dipakai. Itu deh cara berpikirnya ke sana. Jangan disangkut pautkan dengan masalah elektoral politik.
tapi beliau di sini adalah sebagai presiden yang bertanggung jawab berarti. Bukan uang negara dipakai kepentingan pribadi kan di sini, tapi uang pribadi untuk kepentingan negara. Jangan, saya bingung lagi. Tapi menurut kalian gimana guys? Komen deh. Makan siang gratis tampaknya tidak bisa berjalan mulus. Menuai kontroversi di mana-mana. Ada anak-anak yang menolak makan siang karena menunya mereka tidak selera. Rasanya hambar, yang seadanya saja. Tempe, tahu, dan sayur kacang panjang. Ya sebenarnya soal makan siang gratis ini sangat-sangat tidak efisien ya. Sejak Prabowo kampanye juga kita tidak simpatik. Menganggap bangsa kita ini sudah memang perlu dibantu karena banyak yang kelaparan. Ya sebetulnya program ini sangat tidak bermanfaat banyak. Berapa orang tua yang tidak sanggup memberikan makan kepada anak-anak mereka? Ada 90%? Ada 70%? Ada 30%? Ada 20%? Atau hanya 10%? Setidak mampunya orang tua memberikan makan anak mereka, mereka tetap tahu menu apa yang disukai anak mereka kan. Ya contohnya lah ya, ada satu sekolah yang memang sudah menyediakan makan gratis ya, karena mereka swasta. Tapi itu pun banyak yang tidak dimakan, padahal lauknya ya enak ya, seperti ada ayam, ikan. Anak-anak ternyata nggak suka. Nah sekarang dipaksakan untuk makan yang mereka memang tidak familiar, seperti tahu, tempe. Ya jelas saja ini menjadi sia-sia. Daripada uangnya untuk makan gratis ya, mendingan dana ini digunakan untuk membantu anak-anak yang memang kesulitan untuk bersekolah. Walaupun digratiskan ya, tapi kan anak-anak harus mempunyai seragam, harus ada transportasi. Ini justru yang dibutuhkan anak-anak, baik di kota maupun di desa-desa. Nah bayangkan kalau satu hari 8 miliar untuk makan pagi gratis ini, dan 7 triliun dalam satu bulan. Bayangkan dana segitu banyaknya dibuat sesuatu yang nggak begitu penting. Kalau ada orang yang mengatakan itu adalah program bagus karena membuat anak-anak menjadi sehat, bohong. Karena makanannya tidak membuat mereka sehat dengan hanya menu seperti itu. Apalagi cuma digantikan daun kelor. Saya pikir mereka cari di kuburan juga banyak itu daun kelor. Ya dijual apalagi yang murah. Itu kan hanya akal-akalan saja kan. Nah kalau menurut saya ya mendingan beginilah ya, bangsa kita ini literasinya rendah, mutu pendidikan rendah. Kenapa sih kita tidak konsentrasi pada pembiayaan untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia ini? Kasihan ya anak-anak kita sekarang ini 10 juta Gen Z menganggur. Kenapa? Karena pelajaran di sekolah memang tidak berguna dan tidak begitu bermanfaat ketika mereka melamar kerja, ketika mereka bekerja, dan ketika mereka berwirausaha. Karena itulah harusnya diimbangi dengan pendidikan-pendidikan ekstrakurikuler, tapi yang bermutu, seperti misalnya literasi numerik ya, tentang sekarang ini ada Sampoa, biar mereka bisa menghitung dengan cepat ya, dengan mudah dan modern. Kemudian misalnya pelajaran tentang super speed reading alpha theta misalnya, bagaimana anak kita tidak seperti sekarang ini minat bacanya terendah di dunia, literasi terendah di dunia, yang mengakibatkan mutu pendidikan mereka juga terendah di dunia. Nah, alpha theta memberikan pelatihan bagaimana mereka itu bisa meningkatkan minat bacanya sampai dengan 1000%. Tapi kan kita ini tidak mau yang begini-begini ya. Apakah karena memang proses pembodohan itu terjadi di Indonesia, atau memang para pejabat kita ini kurang kreatif, menganggap semua itu perlu anggaran besar. Bahkan kami pernah mengusulkan wajibkan saja anak-anak membaca. Langsung dalam pikirannya anggarannya dari mana? Nah ini kan untuk membuat wajib baca itu hanya perlu kebijakan ya, membuat surat yang ditujukan kepada semua sekolah-sekolah agar anak-anak ini diwajibkan baca, bukan membaca yang selama ini yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang mengakibatkan anak-anak kita kecepatan yang baca rendah, yang pemahaman terhadap pembacaan rendah. Nah ini perlu diperbaiki. Kami sudah datang ke Kementerian PMK ya, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengusulkan ya sudahlah kalau sekolah sudah tidak mampu ya, sekolah memang sudah tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia, mereka sudah sibuk dengan kurikulum sekolah yang sangat tidak bermanfaat itu, ya sudah kita berdayakan masyarakat di desa-desa. Kan ada anggaran desa yang tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan infrastruktur ya, tapi juga bisa meningkatkan mutu manusia desa, yang mengajarkan kepada mereka bagaimana cara memberdayakan pikiran, bagaimana caranya meningkatkan kewirausahaan di desa-desa, bagaimana menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme masyarakat kita di desa. Bukan hanya desa, tapi juga adalah rumah-rumah ibadah, memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat, yang sesuai dengan tren sekarang. Misalnya mengajarkan tentang digital marketing, tentang speed reading. Saya yakinlah ya para motivator, trainer rela ya dibayar dengan murah ya. Ya bukan tidak dibayar sama sekali, sama dengan para penceramah kan harus dibayar ya. Bahkan para trainer-trainer ini nggak mungkin dia bisa memberikan pelatihan 7 menit, 30 menit, 60 menit. Mungkin mereka perlu 2 jam, 3 jam. Ya wajarlah mereka dibayar lebih tinggi daripada para penceramah kan, karena memang durasinya panjang. Mereka juga punya tim, mereka juga harus menyiapkan peralatan. Ya wajarlah. Di Alpha Theta sendiri misalnya, kami menerapkan satu biaya terendah ya di sekolah-sekolah. Nah di masjid
Jika sekolah mungkin merasa, wah ini masih cukup tinggi, sedangkan dalam biaya kami tidak masuk, ya sudah kalau gitu di masjid. Di masjid mereka mungkin cuma bayar 30%, 40%, yang jauh lebih murah. Ya, yang hanya boleh dikatakan hanya ganti transportasi. Nah, disitulah anak-anak yang tadinya tidak bisa mempelajari ilmu baca cepat, mind mapping, super memory, menjadi manusia kreatif, kewirausahaan, TikTok marketing, kemudian WA marketing. Nah, ini mereka itu nggak bisa belajar di sekolah karena waktu yang tidak ada, atau mungkin dadanya sangat terbatas. Ya sudah, di masjid-masjid, di gereja-gereja, di kelenteng-kelenteng, itu dimanfaatkan. Ya, bagi kami umat itu menjadi pintar ya, cerdas, mandiri, mereka bisa sejahtera, bisa berakhlak, bagi kami cukup. Ya itulah bagian dari amal jariah kami untuk masyarakat. Tapi ya masjid ini jangan pelit. Kita lihat ya Masjid Jagakaryan ya yang ada di Jogja itu, malah mereka menggunakan dana masjid untuk memberikan modal bagi pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar situ. Bahkan sendal hilang, motor hilang diganti dengan uang masjid yang mereka sebut dengan kas nol kan. Ini bagus. Apakah kita berhenti memberikan sumbangan kepada masjid itu? Tidak, malah mungkin lebih banyak. Karena berpikir terbuka, membantu manusia ya. Hablum minallah dan hablum minanas. Ada kewajiban kita hablum minanas ini terhadap sesama manusia, mensejahterakan mereka, karena negara mungkin tidak mampu. Ada dana bos misalnya nggak jelas kemana, padahal itu untuk kegiatan ekstrakurikuler, untuk meningkatkan mutu anak-anak didik kita, tapi kan nggak bisa digunakan. Tidak ada dana bos digunakan dana literasi, walaupun dianggarkan untuk literasi. Ya sudah, berarti kan akhirnya rumah ibadah yang mengambil alih. Bukan hanya rumah ibadah, tapi desa-desa. Kan ada balai-balai desa nggak dipakai ya. Wah, apa salahnya digunakan dana ini untuk pendidikan? Termasuk membaca cepat tadi, super speed reading. Bagaimana anak-anak kita itu bisa membaca secepat kilat, ya supaya mereka itu bisa menandingi kemampuan baca anak-anak di dunia yang literatnya tinggi. Bahkan mereka bisa mengikuti olimpiade baca cepat yang dilahirkan dari mana? Dari rumah-rumah ibadah dan desa. Ya kalau misalnya selama ini ada juara-juara olimpiade matematika, sains ya, dan itu nggak aneh ya. Karena apa? Ya mereka anak-anak orang kaya, berasal dari kota besar. Tapi bagaimana kalau misalnya jago-jago baca cepat, jago-jago sains dari desa, dari rumah-rumah ibadah? Kan belum ada kan? Karena itulah kami mengusulkan ya kepada Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, bagaimana kalau misalnya kita mulai dari rumah ibadah dan desa? Karena kalau kita menggunakan hanya kebijakan pemerintah, saya yakin deh sampai kiamat pun Indonesia ini tidak akan maju-maju. Kami hanya rakyat, hanya bisa memberikan masukan. Kami bukan pemerintah, kami tidak punya kekuasaan, kami tidak punya dana. Ya kita lakukan dengan swakarsa, swadaya, swadana. Swakarsa adalah niat sendiri dari masyarakat yang muncul karena kebutuhan. Swadaya artinya mereka menggunakan sumber daya yang ada untuk mengadakan pelatihan ini. Dan yang terakhir adalah swadana. Dana dari mana? Desa ada dananya, sekolah ada dananya, ya. Rumah ibadah ada dana umat. Nah, maksud kami itu jangan dibebankan kepada murid. Memang murid disuruh ikut pelatihan, membaca cepat, sekalipun itu untungnya untuk masa depan mereka, untuk meningkatkan mutu mereka. Tetap aja orang tua akan protes kalau mereka disuruh bayar karena dianggap itu adalah bagian dari tanggung jawab sekolah. Ya memang ini tanggung jawab sekolah. Makanya biarlah anak-anak itu dibiayai oleh dana bos. Ya jangan lagi untuk bayar guru honorer, apalagi sekarang digunakan untuk dana makan siang atau makan pagi gratis. Usaha yang kita lakukan biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Menteri kita juga yang baru katanya membutuhkan masukan yang out of box. Kita tantangi nggak berani juga itu, ya. 3 kali surat kita nggak dibalas. Lah terus gimana masyarakat memberi masukan? Saya pikir kita harus sudah berubah lah ya sekarang ini. Jangan begini-begini saja lah. Kasihan rakyat kita. Kita nggak tahu lagi apa yang terjadi di masa depan. Saya yakinlah pemilih Pak Prabowo pun ikhlas rela ya ketika Pak Prabowo mengumumkan program makan gratis kita batalkan. Sebaliknya kita akan membantu anak-anak yang kurang mampu untuk bisa mengikuti pendidikan secara gratis. Tidak ada yang tidak boleh sekolah. Kemudian anak-anak harus bisa memiliki literasi baca yang tinggi, literasi tulis yang luar biasa, literasi numerik yang mumpuni, ya, literasi digital yang harus mereka kuasai. Karena mau nggak mau di masa depan literasi digital sangat dibutuhkan. Jangan seperti sekarang, anak-anak kita yang SMP, SMA, Word aja nggak ngerti, Excel nggak ngerti, ngidupin komputer juga nggak mengerti. Lebih parah lagi, membaca pun mereka terbata-bata, kecepatan membacanya rendah, minat bacanya rendah, budaya literasinya rendah. Nah mulai sekarang ini cobalah ya, ayolah kita berubah lah. Saya nggak tahu kenapa pemerintah ini sulit sekali diajak berubah. Sekali lagi, saya pikir rakyat semua ikhlas lah Pak Prabowo. Tidak usah dia ada makan gratis. Yang pemilih Bapak pun ya, yang mungkin dulu menggebu-gebu pengen diadakan acara makan gratis, saya yakin sekarang mereka sudah sadar lah ya, bahwa itu nggak perlu. Lebih baik gunakan uangnya sehemat mungkin untuk keperluan pendidikan. Anak-anak nggak semua butuh makan siang. Saya yakin 50-60%, bahkan 90% nggak butuh makan pagi itu. Ya karena apa? Orang tua mereka masih mampu. Tapi orang tua tidak mampu yang jelas untuk biayai bagaimana anak-anak kita ini bisa meningkatkan budaya literasi, ya literasi bacanya, literasi tulisnya.
literasi digitalnya ini mereka terus terang tidak mampu. Kalaupun mereka mampu, mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka menganggap ini tugas dari pemerintah. Udahlah, uangnya untuk itu saja, Pak Prabowo. Semoga negara kita ada perubahan. Salam Alpateta, salam Power Ranger. Siap nggak siap kita harus berubah. Jadi begini Pak, bahwa Bapak mengomentari bahwa lebih penting katanya fokus kepada pendidikan yang sifatnya gratis seperti baju sekolah, mengupgrade skill anak-anak. Tapi kan ini sebenarnya program makan bergizi gratis ini itu sangat membantu sekali masyarakat yang ada di pelosok-pelosok. Karena kenapa? Biarpun kita juga belajar dengan baik, ketika kita punya perut kosong, pasti pembelajaran yang kita terima juga pasti tidak akan bagus, Pak. Nah, soal apa yang disampaikan Bapak tadi, padahal kan itu sudah banyak yang melakukan dan memberikan kebijakan-kebijakan seperti itu di daerah-daerah. Jadi mungkin seperti itu, Pak ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, and subscribe.